karena belum bisa banyak bicara. Di sini juga masih shock, masih keadaannya juga lemes. Jadi saya mewakili untuk bicara di sini. Perkenalkan, saya Nuning Tias. Saya kuasa hukum dari Mbak Ayu Aulia. Hari ini kita ke SPKT Polres Jakarta Selatan untuk bikin laporan. Ada 2 laporan di sini. Yang pertama kita laporkan 351 penganiayaan. Yang kedua laporan kita Undang-Undang ITE karena di sini jelas ada korban, ada peristiwa hukum yang kejadiannya juga semalam tanggal 2 Oktober tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB. Di situ Mbak Ayu niatnya mau makan di tempat makan, ketemulah sama saudari GF. Ketemu saudari GF, waktu itu saudari GF di tempat makan itu juga lagi ada preskon atau wawancara dengan media. Mbak Ayu datang, Mbak Ayu masuk tempat makan karena niatnya mau makan. Mbak Ayu menyapa, Mbak Ayu senyum. Ternyata Mbak Ayu dipanggil untuk datang ke deket sama saudari GF. Begitu Mbak Ayu datang, deketin saudari GF minta untuk media matikan kamera. Setelah kamera mati atau nggak tahu ya, mungkin ada salah satu yang nyala atau gimana, kan kita juga nggak tahu dari pihaknya Mbak Ayu. Setelah itu ternyata dari pembicaraan tiba-tiba nggak tahu emosi atau gimana, saudari GF ini jambak rambut Mbak Ayu. Rambut dijambak, ditarik, terus tangan nyakar ke leher, cengkeram lehernya juga, sempat dorong Mbak Ayunya sempat terjatuh kena meja tangannya ya, ada luka juga kena meja juga. Terus habis gitu juga mau nonjok muka Mbak Ayu. Setelah itu juga kena dorong perut Mbak Ayu, padahal perut Mbak Ayu ini kan kemarin juga habis operasi rahim ya Mbak Ayu ya. Iya, saluran rahim udah lama ya. Iya, jadi sampai Mbak Ayu ke rumah sakit juga, sempat visum juga, sudah untuk bukti-bukti kita semua lengkap. Maka dari itu hari ini kita laporkan saudari GF. Ada juga perkataan saudari GF yang juga menurut saya karena saya juga istilahnya ini kaum saya, ini perempuan kaum saya yang harus saya bela, dan mungkin pihak sana juga perempuan, harusnya janganlah ngomong kasar seperti itu kan gitu. Semua kan bisa dibicarakan baik-baik. Ada ngomongin Mbak Ayu, omongannya juga kasar, ada ngatain Mbak Ayu L ya, huruf depan L. Itu kan juga nggak elok sebagai perempuan seperti itu. Harusnya apapun masalahnya kan bisa dibicarakan baik-baik, apalagi ini sama-sama perempuan kan gitu. Di sini saya selaku kuasa hukum Mbak Ayu dan selaku saya juga istilahnya saya perempuan, saya turut prihatin juga dengan kondisi yang dialami Mbak Ayu. Sampai sekarang Mbak Ayu trauma, terus ini tadi juga baju yang dikenakan juga mungkin masih baju tidur gitu kan, karena saya minta untuk segera untuk bikin laporan juga karena kondisinya juga seperti ini, kasihan seperti itu. Ada lagi boleh, yang mau ditanyakan? Kejadian kemarin mungkin apakah langsung melakukan visum atau seperti apa? Iya, Langsung melakukan visum. Jadi hari ini laporannya langsung diterima. Laporan diterima dan sudah visumnya visum. kan jelas. Sudah visum, juga ada hasil visumnya. Dan bukan 351 ya, tapi 352 ya. 351. Sorry, bukan 352 ya, tapi 351 penganiayaan berat, karena istilahnya sampai shock, sampai trauma, sampai nggak bisa bekerja. Ini kan sudah sangat merugikan Mbak Ayu. Mbak Ayu ini kan juga pekerja kan, istilahnya gitu, bukan pengangguran. Dengan keadaannya seperti ini kan rugi Mbak Ayu, jadi nggak bisa bekerja, ngalamin trauma psikis, banyak kerugian imaterialnya. Mungkin boleh diceritain ulang mungkin ya. Iya. Emang sebelumnya terjadi masalah apa sih sampai kejadian ini tuh? Jadi masalahnya sebenarnya kan Mbak Ayu ini yang disampaikan saudari GF, Mbak Ayu katanya ada dekat dengan mantan. Saya bilang mantan ya, bukan suami loh ya, mantan suami. Tapi kan itu kan apa ya, asas praduga tak bersalah, masih patut diduga, kan belum terbukti. Kalau memang ini buktikan dong, silahkan dibuktikan, tunjukkan buktinya, baru ngomong yang baik, bukan terus nganiaya. Ini perempuan loh, mau jadi preman-premanan kan gitu.
Ini perempuan, sama-sama perempuan, harusnya kan bisa bicara dari hati ke hati. Ngajaknya di ring tanya. tinju, bukan di tempat Nah, makan. kalau ring tinju oke, anggap ring tinju itu kan olahraga, oke, kayak kemarin siapa? Pamela sama Dinar Kandi. Nah, oke, seperti itu nggak ada masalah. Ini bukan, istilahnya bukan ring tinju, bukan untuk olahraga, tapi benar-benar Mbak Ayu ini dianiaya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki semua ada buktinya, dan hasil visum sudah jelas. Memang ada, makanya laporan kita diterima hari ini. Ujung rambutnya diapain, dia boleh kasih tahu? Rambutnya diapain, Ya, dijambak? tanya wartawan dong, kan ada wartawan di sana. Kenapa di wartawan juga cuma diem aja? Dijambak, jadi dijambak. Tapi rambut. aku juga sudah memberi nama saksi beberapa wartawan yang ada di sana sih. Banyak saksi yang melihat. Di sana juga ada media, terus ada pegawai-pegawai tempat makannya, ada kok, ada bukti, semua kita lengkap. Maka dari itu laporan kita hari ini diterima sama pihak kepolisian, dan biarkan sekarang pihak kepolisian, istilahnya kita sudah masukkan laporan, berarti diskresi kewenangan ada di pihak kepolisian, biarkan pihak kepolisian bekerja dengan baik. Dan saya juga sangat berterima kasih, kami dari pihak Mbak Ayu mengucapkan terima kasih atas istilahnya dukungan moral semua. Kita juga diterima dengan baik di Polres Metro Jakarta Selatan ini. Ya, terima kasih juga sama media yang selalu perhatian, yang selalu mau datang, yang selalu ya baik sama aku. Ya sedih sih, maksudku aku kan kesana datang kan baik-baik, pengennya baik-baik, tapi kenapa kok tiba-tiba ya nggak nyangka aja gitu dijegut. Ya kalau emang kita bukan negara hukum ya nggak apa-apa ya. Tapi memang sudah janjian dengan GF itu sendiri? Enggak, itu kan rumah makan terbuka ya. Ya siapapun bisa berhak datang ke sana. Sebelumnya saya juga sudah mengikuti beliau dari Polres kok. Tapi kan saya nggak tahu dia kemana. Kebetulan saya makan di sebelahnya. Saya lihat ada apa namanya di sebelah. Saya ke sebelah. Kebetulan lagi ada media. Ya udah. Kalau mungkin media sempat ngerekam, boleh nanti kasih ke aku untuk bukti. Kalau berkenan. Baik, mungkin pada saat kejadian sendiri nggak sempat memberi perlawanan sama sekali berarti? Tidak. Boleh tanya siapa yang ada di sana? Jawab aja, nggak perlu namanya. Jawab dengan lantang. Mbak Apakah Ayu saya diem. memberi perlawanan? Diem. Kenapa Mbak? Karena saya tahu ini hukum. Mbak, dari pasal yang disangkakan itu ancamannya berapa ya? Pasal 351 untuk penganiayaannya itu ancaman hukumannya sekitar 5 tahun ya, 5 tahun penjara. 6 tahun. Terus Berarti 5 tahun. dengan pasal yang satunya untuk laporan, yang satunya ada 2 laporan, yang satu 351, pasal 351, yang kedua pasal 27 ayat 3 jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ancamannya semua 5 tahun. Lebih, Di atas 5 tahun di semua. atas 5 tahun lebih gitu. Di atas 5 tahun. Mungkin Ayu ada yang mau disampaikan yuk? Nggak ada. Saya memaafkan tapi tidak melupakan. Tapi sudah berkomunikasi dengan GF terkait ini? Maaf, tidak sama sekali, saya tidak mau. Tidak ada komunikasi dan dia juga tidak ada permintaan maaf itu setelah menganiaya Ayu? Mau minta maaf pun buat saya nggak ngaruh. Hukum tetap berjalan. Jadi nggak ada itikat baik berarti Mbak ya dari dia sendiri? Nggak ada sama sekali buktinya. Apakah dia minta maaf setelah itu? Dia hanya pergi gitu aja. Jadi setelah menganiaya Ayu dia marah-marah nggak atau seperti apa? Marah-marah. Marah-marah. Bahkan manajernya sendiri memberikan kata-kata yang kurang pantas sebenarnya. Ke Ayu? Tapi saya cuma diam. Karena saya sendiri ya. Kan ada beberapa teman-teman media tahu. Boleh kasih lihat laporan? Kasih Boleh. surat LP-nya. LP yang pertama. LP yang pertama ini Mbak aja. 351 ya, karena negara kita negara hukum, maka klien kita hari ini dia mengambil sebuah langkah hukum yang tepat untuk memberikan satu pelajaran yang berharga buat GF. Inilah bukti
laporan polisinya hari ini. Sudah? Anak yang ini, Ya. bilang ambil. Kiri boleh Melayu. Mikir Oke. yang mana nih? Pasal yang kedua mengenai Undang-Undang UTE yang sudah dilaporkan, yaitu pasal 27 ayat 3 junto 45 pasal 3 Undang-Undang ITE. Dan sedang dalam pengembangan ya. Semuanya kita sudah laporkan dan sudah diterima oleh penyidik, maka kita berikan kewenangan kepada pihak yang berwajib, biarlah dia memproses itu. Sekarang kondisi Ayu gimana yuk? Apa yang dirasain? Ini mama yang jawab aja. Nah, ini ada mamanya langsung, bisa mamanya yang menjawab. Gimana tante? Mungkin kondisinya Ayu setelah kemarin penganiayaan itu mungkin lebih ke depan nggak depan kamera. Saya kaget ya pas malam Aku bukan tipe yang suka nangis-nangis depan kamera ya, maaf. Jadi mau nangis pun kayak nggak bisa. Nggak suka ngumbar kesedihan, jadi ini mau dikontrol lagi hari ini, mau periksa lagi ke dokter. mungkin rawat inap. Kenapa? Pulang dari setelah pasca dianiaya mungkin cerita ke tante mungkin seperti apa? Iya, nangis-nangis mama gitu. Aku sakit terus aku langsung datang. Lihat kondisi anaknya seperti ini gimana tante? Sedih lah. Maksudnya kan semua bisa bicarakan baik-baik ya gitu. Ayu sekarang pusing apa gimana yang dirasain Ayu? Udah. Mau komen aja deh mbak. Mau ke dokter setelah ini. Setelah ini mau ke rumah sakit. Periksa Ya. mobilnya Ya. Mbak. Iya, ke rumah sakit yang biasanya Mbak Ayu periksa. Ya, terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Sehat-sehat ya Ayu.